الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada pada bulan Rajab tahun 619 Masehi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada tahun ke-10 kenabian. Maka dikenal tahun itu dengan tahun kesedihan. Mungkin sering hadirin mendengar namanya Amul Huzni atau Amul Hazan. Adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak sedih hadirin yang berbahagia. Dua orang yang sangat Rasulullah cintai, dua orang yang menjadi tonggak penopang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib dan juga istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Kedua orang ini perannya bukan main hadirin yang berbahagia dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan pertama terjadi ketika meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi dengan jiwa dan raga beliau. Beliau pasang badan setiap saat kalau ada yang mengganggu Rasulullah, maka beliau siap berikan nyawanya untuk melindungi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal ibunda. Beliau tinggal bersama kakek anda, Abdul Muthalib. 2 tahun bersama kakek tercinta. Rasulullah langsung hidup bersama pamannya Abu Thalib sampai beliau belajar berdagang. Dagangnya tidak tanggung-tanggung, belajar dagang ekspor impor bersama pamannya tersebut, sampai Nabi benar-benar mendapatkan pekerjaan yang sangat layak pada waktu itu, menjadi seorang pengusaha besar.
Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih ketika Abu Thalib meninggal, hadirin yang berbahagia? Karena Abu Thalib tidaklah meninggal di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, matikanlah pamanku ini di dalam Islam ya Allah, di dalam iman ya Allah. Sampai-sampai turun ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk wahai Muhammad, walaupun kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Betapa tidak sedihnya Nabi SAW. Ternyata perpisahan hari ini dengan paman yang beliau cintai, yang penuh jasa terhadap perjuangan Islam yang beliau bawa, dan Nabi merasa tentram betul ketika Abu Thalib masih hidup. Tiba-tiba beliau pergi bukan dalam iman. Kesedihan yang pertama. Singkat cerita, kesedihan yang kedua, hadirin yang berbahagia, ketika Siti Sayyidah Khadijah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang luar biasa, Ummul Mukminin ini mungkin belum pernah ada tandingan wanita seperti ini sebagai seorang istri. Hampir 2/3 kekayaan Khadijah, hampir 2/3 kekayaan yang ada di Mekah adalah kekayaan Khadijah. Tetapi seluruhnya habis beliau sumbangkan seluruhnya di jalan Allah untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Belum lagi itu, hadirin yang berbahagia, keikhlasan beliau teruji ketika beliau sakit. Beliau sadar bahwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau panggil Fatimah anaknya, wahai anandaku, kemarilah engkau. Bunda yakin bahwa bunda akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bunda takut akan azab kubur, wahai anakku. Karena itu, tolong kamu datang kepada ayahmu, kepada Rasulullah. Kamu minta surban beliau untuk menjadi kain kafan saya. Mudah-mudahan sedikit meringankan beban azab kubur nanti yang akan kulalui. Ketika Rasulullah mendengar ini, Rasulullah sedih sekali. Wahai Khadijah istriku, kenapa harus begitu? Kenapa harus memohon hanya surban saja kepadaku? Aku malu ya Rasulullah. Jangan-jangan seluruh pemberian beliau saat ini akan terbayarkan dengan selembar surban. Dan surban itu adalah surban yang selalu beliau pakai untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ujian keikhlasan Khadijah lagi terbukti, bahwa ketika beliau akan meninggal, beliau hanya tinggal satu baju di badan, dan baju pun sudah 83 tempelan. Ada yang ditempel dengan kulit kayu bahkan. Beliau orang terkaya, tetapi beliau memiskinkan dirinya dengan menghibahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Khadijah meninggal dunia, malaikat Jibril turun membawa kain kafan kepada beliau. Dan Rasulullah menyampaikan hiburan kepada Siti Khadijah ketika itu, wahai istriku, Allah telah mengirimkan salam kepadamu. Allah telah menyediakan tempat kepadamu di surganya. Itulah hiburan terbesar kepada Siti Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi ketika Siti Khadijah kembali kepada Allah, betapa sedihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayang, dan tidak ada wanita istri yang sanggup menggantikan posisi Khadijah yang sama dengan Khadijah. Itulah wanita terhebat
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang mulia, kesedihan yang sangat berat ini terjadi pada satu tahun yang sama, yaitu tahun 619 Hijriah, lebih kurang pada tahun 10 kenabian. Setelah kehilangan dua orang tercinta ini, dua orang palang pintu yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat Rasulullah berkeluh kesah, maka kafir Quraisy mulai berani mengganggu kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tekanan-tekanan yang luar biasa, sehingga Nabi mengambil keputusan hijrah ke Taif bersama sahabatnya. Namun apa kejadian hadirin sampai di Taif? Bukannya disambut Nabi dengan kemuliaan, bahkan Nabi ditolak dan diusir, dan bahkan dilempar sampai gigi Nabi patah. Sidang jemaah yang mulia, peristiwa-peristiwa ini membuat Nabi sangat tertekan dan Nabi sangat bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala langsung turun tangan memberikan hiburan terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Isra dan Mi'raj yang bulan-bulan ini diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat istimewa, hadirin yang berbahagia. Sampai-sampai ayat Al-Quran yang turun juga, Allah menggunakan kalimat-kalimat yang sangat istimewa mengupas tentang Isra Mi'raj ini. Surah Al-Isra ayat 1 yang khatib bacakan tadi dimulai dengan kata-kata Subhana. Bapak-bapak boleh buka Al-Quran. Kalau ada kata-kata yang dimulai dengan Subhana, itu adalah ada keajaiban di dalam ayat yang dibahas itu. Allah kagum dengan apa yang diciptakannya sendiri. Dan kalimat tasbih ini, hadirin yang berbahagia, adalah kalimat yang paling istimewa. Bahkan dalam Al-Quran digunakan dalam berbagai bentuk. Kalau Subhana ini bentuknya masdar. Kadang-kadang Allah menurunkan dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam fi'il mudhari. Dalam surat Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu. Ada ayat yang lain, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kalimat tasbih ini paling banyak digunakan oleh makhluk-makhluk Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lat batat kayabate, semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menggunakan kalimat tasbih ini biasanya di tempat yang sangat istimewa, yaitu dalam sujud kita. Subhana rabbiyal a'la. Ketika ada tasbih di dalam sujud-sujud itu, maka sujud pun menjadi istimewa di dalam ibadah salat kita. Tidak ada yang diulang dua kali di dalam salat kecuali gerakan sujud yang di dalamnya ada tasbih, hadirin yang berbahagia. Jadi kalimat ini dimulai dengan Subhana oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat istimewa, peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra ini istimewa juga, hadirin. Asra adalah memperjalankan hambanya. Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berjalan, tetapi diperjalankan. Istimewanya apa? Lailan, diperjalankan pada malam hari. Malam hari lebih istimewa daripada siang hari, hadirin. Di malam hari ibadah yang paling istimewa adalah tahajud di malam hari. Dan waktu yang paling mustajabah di dalam 24 jam adalah sepertiga malam, dan itu juga di malam hari. Maka lailan, pada malam harilah dibawa Nabi, diperjalankan Nabi
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan siang. Mana bukti istimewanya malam lagi? Al-Quran juga diturunkan pada malam hari. Pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam juga. Peristiwa-peristiwa penting itu Allah turunkan pada malam Al-Qadar, pada malam hari. Sidang jamaah yang mulia, lalu perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan istimewa hadirin. Perjalanan dari masjid ke masjid itu adalah perjalanan yang istimewa. Ditambah lagi dari Masjidil Haram, Masjidil Haram itu sangat istimewa. Sampai-sampai kata Nabi, salat di Masjidil Haram derajatnya 100.000 kali lipat daripada salat di masjid kita ini. Satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Dan Masjidil Aqsa juga demikian. Salat di Masjidil Aqsa kata Nabi pahalanya 500 kali lipat kita salat di masjid lain. Jadi Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dua masjid yang sangat juga istimewa. Subhanallah. Lalu perjalanan ini, alladzi barakna haulah, Allah telah memberkahi sekeliling peristiwa perjalanan Rasulullah ini. Arti keberkahan adalah bisa ditempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Nah, itu berkah. Termasuk umur kita misalnya. Dikatakan umur berkah, mungkin umur cuma 30 tahun, tetapi kita memiliki karya yang bisa dikenang sepanjang waktu. Nah, itu namanya berkah. Sedikit waktu tetapi banyak hal bisa kita laksanakan, itu berkah. Begitulah disebutkan Allah, linuriyahu alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, untuk Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda kekuasaan Allah? Bagaimana mungkin kalau bukan kebesaran Allah lah yang bisa memperjalankan dalam waktu singkat manusia? Kalau waktu itu berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa mungkin butuh 3 bulan perjalanan, tetapi Nabi menempuh dalam sekejap mata. Begitu juga naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bertemu dengan berbagai macam hasil ciptaan Allah yang luar biasa. Dan Nabi bertemu dengan ruh-ruh para nabi sebelumnya. Semuanya adalah keistimewaan yang terjadi luar biasa, hadirin yang berbahagia. Setelah itu, apa yang Rasulullah dapatkan dari Isra Mi'raj? Tidak lain adalah Allah mengundang Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima ibadah istimewa, yaitu ibadah salat 5 waktu yang kita laksanakan setiap harinya oleh kita semua. Itulah ibadah yang khususnya satu-satunya yang dijemput oleh Nabi SAW dan diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah lain yang seistimewa itu dalam proses penurunannya. Sedang jamaah yang mulia, karena itu ibadah salat inilah yang kemudian menjadi pelipur lara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berada dari keadaan yang sangat sedih, kehilangan orang-orang tercinta, maka Rasulullah terhibur dengan perjalanan ini, dan juga Rasulullah merawat rasa bahagia itu, merawat atau menghilangkan sama sekali rasa duka itu dengan ibadah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Maka jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong bagimu. Sidang jamaah yang mulia, mudahkan sekarang bagi semua orang untuk memahami Isra Mi'raj ini. Kenapa mudah?
Kalau dulu mungkin orang terheran-heran, bagaimana mungkin seperti itu? Tetapi hari ini sudah bisa dilogikakan. Bahkan logikanya adalah seekor semut. Kalau kita duduk di dalam masjid ini saat ini, katakanlah misalnya seekor semut masuk ke kantong kita. Lalu kita berangkat ke Jakarta, bertemu Presiden Jokowi. Lalu pada malam sorenya langsung pulang ke sini lagi. Balik lagi ke masjid ini. Lalu semut itu turun, bilang ke teman-temannya, aku barusan pergi ke Jakarta bertemu Pak Jokowi hari ini. Secara logika hadirin, tidak mungkin itu dilakukan oleh seekor semut. Tetapi karena bukan dia yang berjalan, tetapi dia diperjalankan oleh manusia dan dibawa dengan pesawat oleh manusia, maka mungkinlah terjadi semut itu dalam satu hari pergi ke Jakarta, bertemu presiden, sampai dengan pulang ke tempat semula. Itu logika-logika sederhana yang selama ini orang membantah. Mana mungkin Isra Mi'raj itu, mana mungkin. Hal yang seperti binatang yang kita ceritakan pun, ini binatang yang paling halus pun ternyata tidak ada mustahil sama sekali. Sidang jamaah yang mulia, mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar untuk meningkatkan kualitas solat kita, solat yang dijemput langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya salat ini benar-benar kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Karena kalau sesuai dengan dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat ini akan merubah hidup kita, akan menjadi pelipur lara bagi kita, akan menjadi solusi bagi kita, akan menjadi penawar atas segala duka yang sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر